Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak, Kak Eka. Hari ini kita akan dilayani oleh pemusik kita, Abang Steven Sembiring, dan song leader kita, Abang Niko Meliala. Kita bersyukur meskipun kita masih ibadah lewat media online, tapi kita bisa berkumpul lewat media ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sebelum memulai ibadah kita. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami masih boleh datang menghadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu kami. Biar Tuhan Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita masih mau menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa kita siap untuk menerima firman Tuhan, kita mau dibentuk seperti bejana Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan, dan firman itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati juga kakak sekolah minggu kami yang akan menaburkan firman bagi kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan,
agar hamba boleh memberitakan firman kepada adik-adik ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami serahkan penyerahan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, tema kita minggu ini adalah Aku Diajari. Apa? Aku diajari. Ya, bahan Alkitab kita diambil dari kitab Amsal 22 ayat 6. Ya, Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, adik-adik, coba kakak mau tanya dulu. Siapa yang ketika baru lahir langsung bisa bicara? Coba angkat tangannya. Ada nggak? Gak ada ya? Iya, kali aja begitu lahir langsung lapar, mama lapar gitu. Enggak ya? Taunya cuma oe, oe, oe gitu. Iya. Atau ada nggak yang begitu lahir langsung tiba-tiba bisa jalan, bisa lari? Mana ada yang ada digendong terus digendong sama mama, sama papa, sama kakek, sama nenek ya. Atau ada nggak yang nggak pakai belajar huruf-huruf tiba-tiba bisa baca, bisa nulis? Ada nggak? Mana ada ya? Semua pasti perlu proses belajar. Belajar bicara, belajar jalan, belajar lari, belajar baca, belajar nulis. Semuanya butuh belajar. Tidak ada yang tidak. Ya, jadi di mana kita bisa belajar? Di mana kita bisa dapat pendidikan? Wah, di mana aja, Kak? Di rumah? Iya. Di rumah adalah tempat pertama kita untuk mendapatkan pengajaran. Coba kalau di rumah kita dapat didikan apa aja? Iya, kita dapat pendidikan yang pertama belajar bicara, apalagi belajar jalan. Iya, apalagi belajar lari. Oh iya, belajar tendang bola. Iya. Terus di mana lagi coba kita bisa dapat didikan? Di sekolah. Di sekolah kita diajarin huruf-huruf supaya kita bisa baca, bisa nulis. Nih contoh nih, banyak baca, banyak buku nih. Supaya kita pintar, supaya kita mendapat ilmu pengetahuan. Coba, kenapa sih kita harus belajar gitu? Kenapa sih nggak harus main-main aja gitu? Kenapa coba? Ya karena orang tidak akan bisa melakukan apapun kalau dia tidak belajar. Coba, siapa di sini yang tiba-tiba bisa main HP? Gak ada, semua belajar dulu. Ma, pinjam HP, lihat dulu. Oh, HP-nya begini. Oh, ini. Main game. Game apa? Belajar dulu. Oh, cara main gamenya begini. Ya semua perlu dipelajari. Semua bisa dilakukan kalau kita belajar. Iya, kakak mau cerita. Ada satu tokoh di dunia yang
cukup terkenal. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Siapa yang tahu ini siapa? Penemu apa coba? Thomas Alva Edison. Iya, penemu bola lampu. Kita bisa nggak gelap-gelap lagi malam-malam, meskipun tidak ada cahaya matahari, karena ada Thomas Alva Edison ini. Nah, kakak mau cerita nih. Ternyata nih, si Thomas ini bukan anak yang pintar dulunya. Ya, ketika dia masuk sekolah dasar, dia dikeluarkan dari sekolah. Karena apa? Karena dia dianggap bodoh. Dia nggak bisa ngikutin pelajaran. Dia nggak bisa seperti teman-temannya. Teman-temannya semua udah bisa, dia nggak bisa. Sehingga gurunya berpikir, susah ini si Thomas ini. Kita mau naik tingkat berikutnya pelajarannya, si Thomas nggak bisa-bisa. Udah, akhirnya dikeluarkan aja. Nah, akhirnya Thomas dikeluarkanlah dari sekolah. Lalu setelah Thomas dikeluarkan dari sekolah, dia nggak cuma main, nggak cuma nggak perlu belajar, nggak perlu ngerjain PR banyak, nggak perlu ngerjain tugas. Enggak. Meskipun Thomas dianggap bodoh sama sekolah, nggak bisa ngikutin pelajaran di sekolah, kata mamanya gini, nggak apa-apa anakku, kita belajar sendiri, kita belajar di rumah ya. Thomasnya mau, dia nggak bilang, memangnya mama bisa, guruku aja nggak bisa, mama bisa apa? Memangnya mama guru? Oh, Thomas nggak gitu bilang sama mamanya. Ya, Thomas mau belajar. Dia belajar dari mamanya setiap hari. Kemudian ketika dia belajar remaja, dia rajin baca buku. Semua buku dibaca. Oh, ini seperti ini seperti ini. Ada ikut seminar-seminar, dia ikut. Ya, dia nggak mau patah semangat. Dia coba terus. Dia mulai berpikir, nih kalau malam-malam nih gelap, harus ada lilin, baru bisa terang. Apa ya yang bisa dibikin ya supaya nggak perlu lilin lagi? Nah itu, dia cari pengetahuan di mana-mana, dia baca buku, dia baca jurnal, sampai akhirnya dia bisa menemukan lampu. Ya. Nah tadi bahan Alkitab kita diambil dari kitab Amsal. Siapa yang tahu siapa yang menulis kitab Amsal? Iya betul, penulisnya adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu bisa menjadi seorang raja yang besar, seorang raja yang bijaksana, karena beliau mau menerima didikan, karena Salomo mau menerima pengajaran. Nah, kemudian Salomo menuliskan itu di Alkitab. Dia mau berbagi bahwa keberhasilan itu sangat ditentukan oleh didikan, oleh pengajaran. Ya, sekarang terakhir kakak mau tanya. Apa sih kak kita gunanya sekolah? Apa sih kak kita gunanya belajar? Apa coba? Ya untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Coba, siapa sini yang mau jadi dokter, angkat tangan? Iya. Yang mau jadi insinyur? Yang mau jadi guru? Yang mau jadi pendeta? Yang mau jadi pengusaha? Iya. Bisa nggak semua terwujud? Kalau adik-adik nggak belajar, kalau adik-adik nggak terima didikan, iya, kita bisa mewujudkan semua apa yang kita cita-citakan.
ketika kita mau belajar, kita mau menerima pengajaran, dan kita mau menerima didikan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami gunakan di dalam hidup kami. Ajari kami supaya kami mau menjadi anak-anak yang mau diajar dan mau menerima didikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk mengumpulkan persembahan, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami kembali boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Biar persembahan yang sudah boleh kami berikan ya Tuhan, itu boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami masih mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi negara kami akibat pandemi virus corona. Mari ya Tuhan, Engkau segera membantu memulihkan negara kami Tuhan. Biar virus ini boleh segera pergi dari Indonesia, dari dunia ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami kembali, kami bisa bersekolah kembali, berkumpul kembali dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga orang tua kami ya Tuhan, biar Bapak tetap memberikan rezeki buat orang tua kami di tengah kondisi ini, Allah yang tetap memberikan rezeki buat Papa dan Mama kami, supaya kami juga tetap boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Kita mau katakan bahwa hidup kita seluruhnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita bernyanyi semua baik. Yeah.
Lalui Tuhan, terima kasih Allah telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Biar Tuhan Kau yang tetap memberkati kami di dalam setiap hari-hari kami dalam menjalani aktivitas kami. Biar tangan Tuhan tetap menopang kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Di doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam satu nama yang indah yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa